Angie Yuliana, kiprahnya mulai kentara sejak ia membintangi film layar lebar berjudul Virgin. Film yang di awal pemutarannya sempat menuai kontroversi di masyarakat. Namun berangkat dari film itu, Angie makin menemukan dunianya. Di dunia film inilah ia dengan leluasa mencurahkan semua kemampuannya. Acting sudah pernah ia cicipi, namun ia tak puas jika hanya berperan sesuai skenario. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nelan akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, mencari gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Jangan lupa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang sekali, tinggal ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Angie Yuliana serius garap skenario filmnya yang berjudul Cewek Matre Polis. Sebagai ibu yang masih memberikan ASI eksklusif, Ratna Listi dan Jane Salimar punya dilema saat berbelanja. Melly Guslau dan suaminya Antohut siap hadang peredaran narkoba. Hubungan Yudika dan Maya bukan lagi sebatas teman. Pemirsa, usai membintangi film Virgin, Angie Yuliana lebih berfokus untuk menulis skenario film. Dunia kepenulisan rupanya telah ia akrabi sejak di bangku SMA. Banyak ide-ide kreatif yang ia punyai dan salah satu idenya yang sudah difilmkan adalah Panggil Namaku 3 Kali. Dalam film itu, ia juga ikut andil dalam penulisan skenario. Angie mendapatkan ide itu dari kemampuan indera keenamnya. Kini Angie tengah sibuk menulis skenario untuk film terbarunya berjudul Cewek Metropolis. Seperti apa gambaran ceritanya? Mari kita simak liputannya. Ini dia. Angie Yuliana, kiprahnya mulai kentara sejak ia membintangi film layar lebar berjudul Virgin. Film yang di awal pemutarannya sempat menuai kontroversi di masyarakat. Namun berangkat dari film itu, Angie makin menemukan dunianya. Di dunia film inilah ia dengan leluasa mencurahkan semua kemampuannya. Acting sudah pernah ia cicipi, namun ia tak puas jika hanya berperan sesuai skenario. Maka Angie pun terpancing untuk belajar menulis naskah film. Kebetulan ia sangat gemar menulis sejak SMA. Ide-idenya banyak ia tuangkan lewat tulisan. Tak hanya itu, salah satu idenya bahkan sudah difilmkan, yaitu film Panggil Namaku 3 Kali. Selain sebagai pencetus ide cerita, Angie juga ikut andil dalam penulisan naskahnya. Akhirnya aku melihat cara kerjanya Mbak Anda di film Panggil Namaku 3 Kali. Dia bikin skrip yang pertama kali, udah itu habis itu aku revisi lagi skripnya. Jadi di situ aku udah mulai ngerti nih bikin skenario, dan akhirnya aku sekarang beraniin sendiri untuk bikin skrip yang kedua, dan ini benar-benar aku sendiri, Cewek Matre Polis. Film Panggil Namaku 3 Kali adalah film yang berbau horor. Film yang sumbernya dari gagasan Angie ini tak lain adalah bagian dari pengalaman pribadinya. Angie memiliki indera keenam. Karena kemampuan spiritualnya ini, ia kerap didatangi makhluk-makhluk tak kasat mata. Itu soalnya kebetulan kan aku punya indera keenam kayak gitu. Jadi dulu tuh aku suka bisa ngelihat yang ini buat orang yang percaya nggak percaya ya. Aku suka ngelihat makhluk-makhluk halus atau enggak bisa ngerasain kalau misal ngerasain sesuatu bicara sama aku gitu kan. Jadi waktu pas penulisan Panggil Namaku 3 Kali itu aku nembus hayalan yang berlebihan, jadi paranoid sendiri. Genre film horor memang sedang menjamur di dunia perfilman Indonesia. Sebagai anak muda yang punya idealisme kuat, tentunya Angie tak sudi jika hanya dikatakan ikut arus. Secara otodidak, Angie belajar menulis naskah.
Ia saat ini sedang menulis naskah film berjudul Cewek Matre Polis. Ide dan skenario murni ia buat sendiri. Di setiap karyanya, Angie selalu menitipkan aspirasinya. Senangnya banget tuh karena dari hasil penjualan filmnya apa segala macam itu diterima sama masyarakat gitu. Tapi dari semua karya aku itu ada satu hal yang pasti mau aku sampaikan. Cewek Matre Polis itu gaya hidup cewek-cewek Jakarta yang di usia perkuliahan ya, seusia aku lah gitu loh. Tapi lebih mengangkat tentang cewek matre gitu. Ide mengangkat tema cewek matre itu ia dapati dari pengalaman teman-temannya dan fenomena-fenomena sosial yang akrab dengan kehidupannya sebagai anak kuliahan. Semenjak getol menulis naskah, Angie hampir menghabisi seluruh waktunya dengan menulis. Kondisi ini sangat berbeda sewaktu ia berkecimpung di dunia akting. Jadi itu kenikmatan main film, kita berubah menjadi orang lain dalam waktu 1 bulan. Kayaknya refreshing dari diri sendiri. Kalau misalnya kenikmatan aku bikin cerita, terus itu dibuat, itu kenikmatannya itu kan kalau seperti teman curhat, terus kita bisa kasih masukan sama dia, dan mungkin itu bisa merubah hidupnya dia. Tapi ya aku harus ngelupain waktu main, itu aja resikonya. Jadi udah gak ada waktu main. Kadang-kadang teman suka nelfonin, Angie kok gak pernah ngumpul lagi gitu loh. Terus kadang-kadang aku juga kangen buat main, tapi prioritas dalam hidup kan harus ada. Dan mungkin kalau saat ini itu mungkin kerjaan. Ide mahal harganya, maka jangan pernah menyia-nyiakan karya orang lain. Pemirsa, sebagai ibu yang masih memberikan ASI eksklusif, Jen Salimar dan Ratna Listi merasa tidak nyaman jika harus menyusui saat berbelanja. Hal itu dikarenakan tidak adanya ruang khusus yang diperuntukkan bagi para ibu yang hendak menyusui anak mereka. Selengkap apapun fasilitas yang disediakan pusat-pusat perbelanjaan, ruang khusus itu masih belum ada. Jen dan Ratna pun harus memutar otak agar dapat menyusui anak mereka. Dan bagaimanakah kiat-kiat mereka? Mari kita simak bersama. Manakala berada di pusat-pusat perbelanjaan, para ibu sering kebingungan mencari tempat untuk menyusui bayi mereka. Permasalahan itu pernah dialami Ratna Listi dan Jen Salimar. Terang saja sebagai wanita mereka sering merasa rikuh kalau harus menyusui di depan orang banyak. Mau tak mau mereka harus mencari tempat yang nyaman dan sepi. Tapi sayangnya kebanyakan pusat perbelanjaan tidak menyediakan ruang khusus. Kemarin waktu dia umur 5 hari kita udah jalan-jalan ke mall. Karena saya ada kerjaan harus tampil di mall itu, jadi bayinya aku bawa. Terus setiap saat minta susu, jadi nggak repot gitu, tinggal sembunyi-sembunyi numpang di kamar pas. Kesian lah kalau misalnya ibu bawa anaknya pas anaknya masih ASI nggak bisa disusuin dong. Masa iya mesti ke mobil dulu buat nyusuin, kan nggak mungkin. Kayaknya mestinya itu sudah menjadi satu sarana juga. Persoalan itu memang masih luput dari perhatian. Padahal mal-mal dan pasar adalah tempat yang paling sering didatangi para kaum ibu. Ironisnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan yang makin pesat ini hingga kini masih mengesampingkan suara para ibu. Untuk mengatasi persoalan itu mereka masing-masing punya cara jitu. Kalau aku ada caranya. Jadi gini, misalnya kayak di mobil nih, aku kan ada beras pump ya buat pompa air susu. Jadi waktu di mobil sebelum kita turun itu kita taruh dulu di botol. Kita taruh dulu di botol. Jadi begitu kita udah misalnya di mall atau di mana, nggak kerepotan nyari-nyari tempat untuk nyusu kayak gitu. Kita pintar-pintaran aja. Jadi misalnya si anak nyusunya berapa jam sekali nih, 2 jam sekali misalnya. Oke, mau jalan-jalan ya udah 2 jam udah balik gitu loh. Atau enggak ya pintar-pintaran parkir mobil deket aja. Mereka terpaksa melakukan upaya-upaya itu. Tapi alangkah bijaknya kalau di setiap pusat-pusat perbelanjaan dibangun ruang khusus untuk para ibu menyusui bayinya. Seandainya itu diwujudkan, mereka akan semakin nyaman berbelanja. Dan yang lebih penting, keadilan gender ditegakkan. Jadi usulan sih kalau di mall itu sebaiknya ada itu deh, tempat menyusui ibu-ibu ya. Nggak semua kan ibu-ibu melahirkan dengan ASI dicampur formula. Kalau kita ASI eksklusif kan susah cari tempatnya. Kalau di mall kita bingung kadang-kadang.
adanya kamar mandi kan nggak sehat ya. At least ada satu ruangan khusus yang tidak berdekatan dengan toilet, dengan kamar mandi. Jadi lebih apa ya, lebih steril lah, tempatnya tuh lebih bersih gitu. Come on.